Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca kitab atau belajar membaca kitab Mutammimah. Tammimah Ajrumiyah halaman 12 Babul I'rabi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul i'rabi wal bina'i. Bermula ini itu bab pada menyatakan i'rab dan bina. Babu khabar mubtada mahdhuf takdirnya hadza. Hadza babu. Bermula ini itu bab. Babu khabar hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah. Mudhaf babul i'rabi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Ya, yang paling kuat kan majrur dengan idhafah. Mudhaf babul i'rabi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Waw huruf ataf, bina'i ataf kepada i'rabi, hukum ataf ikun ma'tuf ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Jadi ini membahas tentang i'rab dan bina. Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap pelajaran atau setiap fan itu punya istilah masing-masing. Istilah yang telah disepakati oleh ulama dari pelajaran tersebut, di mana istilah itu tidak berlaku kepada pelajaran yang lain. Nah, misalkan di sini istilah sekarang kita sedang belajar ilmu nahu. Ilmu nahu punya istilah tersendiri, i'rab punya arti tersendiri, bina, rafa, nasab, khofat, jazam dan seterusnya. Jadi mereka punya arti sendiri secara istilah yang berbeda dengan arti secara bahasa. I'rab misalkan, kalau secara bahasa artinya i'rab ma fil qalbi, menjelaskan apa-apa yang ada dalam hati, atau a'raba fulanon, si fulan itu memperindah syai'an akan sesuatu. Artinya menjelaskan atau memperindah atau berubah. Bina artinya membangun, tapi dalam istilah nahwu ini beda, punya arti tersendiri yang akan kita kaji sekarang ini. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Bermula i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, berubah segala akhir-akhir kalim. Berubah segala akhir-akhir dari kalimat-kalimat, kalim jamak dari kalimat-kalimat. Kenapa berubah? Liikhtilafil awamili, karena berbeda amel-amel ad-dakhilati yang masuk ianya amel 'alaiha kepadanya kalim, kepadanya kalimat tadi. Di mana berubahnya? Lafdhan pada lafaz, atau takdiran atau pada takdir. Jadi i'rab menurut istilah ulama nahwu, para nahwiyin, i'rab itu artinya taghyiru awakhiril kalimi, berubah akhir dari kalimat. Kalim itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Itu isim, fi'il, huruf namanya kalim. Tapi yang maksud di sini i'rab itu berubah akhir kalimat. Kalimat apa yang berubah? Kalimat yang di i'rab tentunya, isim mu'rab dan fi'il yang mu'rab. Sementara huruf itu kan mabni. Huruf itu selalu mabni. Adapun isim ada yang mabni, ada yang dibina, ada yang di i'rab. Yang dimaksud di sini tentu isim yang mu'rab. Kemudian fi'il juga ada yang dibina, ada yang mu'rab. Fi'il madhi dibina, fi'il amar dibina, yang mu'rab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di i'rab itu juga ada syaratnya, bila tidak bersambung dengan nun niswah, tidak bersambung dengan nun taukid sakilah ataupun khafifah. Jadi i'rab itu artinya berubah akhir dari kalimat-kalimat yang di i'rab tentunya. Kenapa dia berubah? Liikhtilafil awamili, karena berbeda amel-amel yang masuk kepada isim tersebut atau fi'il tersebut. Ya, berubahnya di mana? Lafdhan pada lafaz atau pada takdir. Jadi i'rab itu berubah akhir kalimat, bukan berubah awal kalimat. Kalau berubah awal kalimat bukan i'rab. I'rab itu berubah akhir dari satu kalimat. Berubah itu disebabkan perbedaan masuknya amel. Jadi amel itu artinya satu kalimat yang bisa merubah kalimat lain. Contoh misalkan, baitun, rumah. Ada fi baitin. Fi bisa merubah baitun menjadi baitin. Fi baitin, di dalam rumah. Ini fi namanya amel. Amel jar, menghendaki isim sesudahnya harus dijarkan. Jadi berubah akhir kalimat disebabkan berbeda amel yang masuk kepadanya, itu namanya i'rab.
Berubah itu pada lafaz. Arti berubah pada lafaz, kelihatan bentuk perubahannya di ujung kalimat itu. Dari Zaidun menjadi Zaidan, menjadi Zaidin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu namanya berubah pada lafaz. Atau berubah pada takdir. Berubah pada takdir maksudnya perubahannya nggak kelihatan di kalimatnya, cuma diniatkan, ditakdirkan. Contoh misalkan Mustafa, ketika rafa Mustafa, ketika nasab Mustafa, ketika ada huruf jar tetap Mustafa. Ya, itu arti berubah pada takdir. Di dalam juga ada, di dalam kawakib ada. Lafdan wa huwa ma yadharu atharuhu fi akhiril kalimati kama fi akhiri Zaidin min nahwi jaa Zaidun ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Wa huwa, dan bermula dianya berubah pada lafaz itu ma yadharu asruhu, yang zahirlah, kelihatanlah oleh bekasnya perubahan, bekasnya ma fi akhiril kalimat, pada akhir kalimat. Kama fi akhiri Zaidin, sebagaimana ma yang ada pada akhir kata Zaidin. Min nahwi, dari seumpama jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Jaa fi'il madhi butuh kepada fa'il. Zaidun fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kelihatan donnya Zaidun. Wa ra'aitu Zaidan, aku melihat akan Sidid. Zaidan maf'ul ra'aitu, maf'ul mansub tanda nasab fathah. Zaidan, kelihatan perubahannya di dal. Wa marartu bi Zaidin, dan aku lalu dengan si Zaid. Jadi bi Zaidin. Zaidun, Zaidan menjadi Zaidin karena ada bi huruf jar. Bi amel jar, menghendaki dia untuk dijarkan, bi Zaidin. Wa akhir yadhhabu min nahwi Zaidun yadhhabu wa la yadhhaba wa lam yadhhab. Dan akhir kata yadhhabu dari seumpama Zaidun yadhhabu, bermula Sidid itu pergi ia Sidid. Zaidun mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, yadhhabu fi'il mudhari' marfu' karena enggak ada amel nasab amel jazam di belakangnya. Tanda rafa' dhammah, yadhhabu, dhammahnya dhahir. Kelihatan yadhabu bu. Walai yadhaba, dan tidak pergi ianya Sidid. Lan huruf penasab fi'il mudhari', yadhaba mansub dan nasab fathah kelihatan. Walam yadhab, dan tidak pergi ia Sidid. Lam huruf jazam, yadhab fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun, kelihatan sukunnya lam yadhab. Atau takdiran, atau berubah pada takdir, wahwa ma la yadharu atharuhu fil akhiri. Dianya berubah pada takdir itu ma la yadharu, sesuatu yang tidak zahirlah oleh bekasnya fil akhir, tidak kelihatan perubahannya pada akhir. Bal yunwa wa yuqaddar, tetapi diniatkan dan ditakdirkan, cuma diniatkan doang. Kal harakatil muqaddarati fi akhiril fata min nahwi ja'al fata ra'aitul fata wa marartu bil fata, seperti harokat-harokat yang ditakdirkan pada akhir kalimat fata, dari seumpama ja'al fata. Jadi ja'a fi'il madhi, datanglah oleh pemuda. Fata artinya pemuda. Ja'al fata, datanglah oleh pemuda. Ja'a fi'il madhi, fata fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah yang diniatkan, atau dhammah yang ditakdirkan di akhirnya. Di alif dia. Itu tulisannya ya tapi alif. Ja'al fata. Nah, jadi tidak bisa zahir dhammahnya karena udhur. Nah, jadi kita baca ja'al fata, ra'aitul fata. Ra'aitul fatta, fatta kedua maf'ul mansub dan nasab fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan. Wa marartu bil fatta, bi huruf jar fathah majrur tanda jar kasrah muqaddarah. Jadi perubahannya ditakdir, diniatkan. Begitu juga akhir kata yardi min nahwi Zaidun yardi, lay yarda wa lay yarda. Radhiya yarda, yarda bacanya. Zaidun yarda, bermula Sidid itu ridha ya. Jadi yarda fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Ya. Kita i'rab. Al-i'rabu mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, i'rabu. I'rabu mubtada, hukum mubtada hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, i'rabu. Siapa yang merafa'kan mubtada? Jadi yang merafa'kan mubtada, yang membuat mubtada itu marfu', yaitu ada amel di belakangnya, cuma nggak kelihatan, namanya amel ibtida. Ya, amel ibtida atau amel maknawi tidak kelihatan, makanya i'rabu rafa'. Taghyiru khabar i'rabu atau khabar mubtada, hukum khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Taghyiru. Mudhaf taghyiru awakhiri mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah.
Mudhaf awakhiril kalimi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Awakhir jamak, kalim juga jamak, kalimatun, kalimatani, kalim. Likhtilafi, kenapa dia berubah? Li huruf jar, ikhtilafi majrur, tanda jar kasrah. Nah, jar majrur likhtilafi muta'ala kepada taghyir. Kenapa berubah? Likhtilafi. Jadi setiap jar majrur mesti ada muta'alanya. Likhtilafi muta'ala kepada taghyir. Mudhaf ikhtilaf, ikhtilaf itu masdar, ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilaf. Mudhaf ikhtilafil awamili mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Ad-dakhilati naat kepada awamili, karena berbeda amel yang masuk ianya amel. Dakhilati naat kepada awamili, hukum naat ikut man'un, naat kepada majrur tanda jar kasrah. Alaiha ala huruf jar ha ism dhamir binatu sukun pada mahal jar majrur dengan ala. Alaiha jar majrur muta'ala kepada dakhilah. Kemana masuknya amel alaiha kepadanya kalim. Jadi ha itu marji'nya, dhamirnya kembali kepada kalim. Kalim ini dianggap muannas. Makanya menggunakan dhamir alaiha bukan alaihi. Lafdan atau takdiran. Lafdan kita i'rab maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bagi taghyiru. Jadi lafdan ini maf'ul mutlak. Pada dasarnya dia mudhaf ilaih dari maf'ul mutlak yang dibuang atau dari masdar yang dibuang. Asalnya begini. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha taghayyura lafdin. I'rab itu berubah akhir kalimat karena berbeda amel yang masuk ianya amel kepadanya kalimat. Taghayyura berubah yang bagaimana? Taghayyura lafdin akan sebagai berubah lafaz atau taghayyura takdirin atau akan sebagai berubah takdir. Jadi taghayyura lafdin dibuang mudhafnya taghayyura, ditempatkan lafdin sebagai mudhaf ilaih pada tempat mudhaf, jadilah dia mansuf. Taghayyura lafdin menjadi lafdan, taghayyuranya dibuang. Atau taghayyura takdirin, dibuang taghayyura, tinggal takdirin jadi takdiran. Atau ataf takdiran, ataf kepada lafdan, hukum ataf, hukum ma'tuf, ataf kepada mansub, tanda nasab ataf. Itu i'rab pertama. Ada juga yang mengi'rab lafdan dengan hal sebagai hal. Jadi kalau masdar jadi hal harus ditakwil kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Di sini ditakwil sebagai isim maf'ul. I'rabnya hal keadaan berubah itu lafdan, malfudan. Hal keadaan berubah itu yang dilafadzkan, au takdiran muqaddaran atau yang ditakdirkan. Jadi lafdan kita takwil menjadi malfudan, takdiran kita takwil menjadi muqaddaran. Ya, alaiha lafdan ay malfudan takdiran atau muqaddaran. Ada juga yang mengi'raf lafdan mansub dengan dicabut huruf qafat. Asalnya fi lafdin, dibuang fi-nya menjadi lafdan, fi takdirin menjadi takdiran. Di mana sih berubah? Pada lafaz atau pada takdir. Gitu. Yang paling kuat i'rab yang pertama sebagai maf'ul mutlak. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan bermula pembahagiannya i'rab wa aqsamuhu, dan bermula pembahagiannya i'rab, dan bermula macam-macamnya i'rab itu arba'atun, ada 4. I'rab itu ada 4 macam atau perubahan itu ada 4 macam. Dah 4, dah put yang mana aja 4, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa dan nasab dan khafat dan jazam. Jadi raf'un kita badal kepada arba'atun. Badal ikut mubdal men, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah. Raf'un. Yang mana aja 4, rafa' wa nasbun wa ataf, nasbun ataf kepada raf'un. Khafdun dan jazmun semuanya ataf kepada raf'un. Badal apa namanya? Badal mufassal dari mujmal. Arba'atunnya mujmal. Bermula pembahagiannya Arab itu 4 secara global. Yang mana aja 4 ditafsilkan. Rafa, nasab, khafat, jazam. Jadi namanya badal mufassal dari mujmal. Atau bisa juga mungkin badal ba'at mingkul. Kulnya 4, ba'atnya rafa, nasab, khafat, jazam. Jadi i'rab perubahan itu terbagi 4. Satu kalimat itu berubah ke rafa, berubah ke nasab, berubah ke khafat, berubah ke jazam. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha.
Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Titik. Falil asma'i, maka sabit bagi segala isim-isim. Falil asma'i, maka sabit bagi segala isim-isim. Pane sabit ji min zalika, dari demikian empat, rafa' nasab khafat jazam. Itu ar-raf'u, ar-rafa', wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafat, wala jazma fiha, dan tidak ada jenis jazam fiha padanya isim. Jadi i'rab dibagi empat, rafa', nasab, khafat, jazam. Jadi untuk isim, dari empat itu untuk isim cuma 3 doang, rafa', nasab, khafat. Harokat atau i'rab semuanya 4. Misalkan ya 4, rafa', nasab, khafat, jazam. Baitun, baitan, baitin, bait atau sukun lah. Nah, jadi i'rab itu 4, rafa', nasab, khafat, jazam. Untuk isim cuma 3 doang. Isim itu cuma ada rafa', baitun, ada nasab, baitan, ada khafat, baitin. Nggak ada jazam pada isim. Jazam itu khusus pada fi'il nanti. Lanjut. Walil af'ali min dzalika, dan sabit bagi segala fi'il. Pane sabit jih min dzalika, dari demikian 4. Itu ar-rafa' wan nasbu wal jazmu, rafa', nasab, dan jazam. Wala khafda fiha, dan tidak ada khafat fiha padanya fi'il. Untuk fi'il juga 3. Fi'il itu rafa' yaf'ilu, nasab yaf'ila, jazam yaf'il. Wala khafda fiha, dan tidak ada khafat padanya fi'il. Jadi i'rab 4, untuk isim 3, untuk fi'il 3. Coba kita i'rab. Falil asma'i, maka sabit bagi segala isim-isim. Fa rabit, artinya fa ikatan. Fa rabit untuk jawab syarat. Ada syarat di belakangnya yang ditakdirkan. Ada syarat yang ditakdirkan, makanya perlu ada fa dijawabnya. Takdirnya wa in aradta ma'rifata zalik. Wa in aradta ma'rifata kulla zalik falil asma'i. Tadi di atas bermula i'rab itu 4 macam. Rafa', nasab, khafat, jazam. Wa in aradta, dan bila engkau kepengen ma'rifata, untuk mengenal kulli zalik, untuk mengenal setiap demikian yang di atas, itu nisya maka falil asma'inya, maka sabit bagi isim. Jadi fa jawab syarat muqaddarah, li huruf jar asma'i majrur, tanda jar kasrah, min zalik, min huruf jar, zalika isim isyarah, pada mahal jar majrur dengan min. Jumlah lil asma'i dan min dalika muta'ala kepada sabitun yang dibuang atau mustakirun yang dibuang. Maka sebut bagi isim, maka tetap bagi isim, pane tetap dari demikian. Jadi lil asma'i dan min dalika muta'ala kepada sabitun yang dibuang menjadi khabar muqaddam. Ar-raf'u mubtada muakhar, mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Wa ataf nasbu ataf kepada raf'u, wal ataf khafdu ataf kepada raf'u. Wa ataf ikun ma'tuf ataf kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Wa ataf la nafi jenis, jazma isimnya gebina itu patah. Wala jazma, dan hana jenis jazam. La nafi, jazma isimnya gebina itu patah, fiha jar majrur menjadi khobar lah. Tidak ada jenis jazam, fiha itu sabit padanya isim. Walil af'ali, dan sabit bagi fi'il, dari demikian itu rafa' dan nasab dan jazam. Sama i'rabnya. Jadi wa ataf lil af'ali jar majrur, min dalika jar majrur, muta'ala kepada sabitun yang dibuang, pada rafa' menjadi khabar muqaddam. Ar-raf'u mubtada muakhar, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Wa nasbu wal jazmu semuanya di atas kepada ar-raf'u. Wala khafda fiha, la nafi jenis, khafda isimnya bina patah, kemudian fiha jar majrur menjadi khobar. Nah, inilah lebih kurang yang bisa saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebih mohon maaf. Semoga ada yang bisa mengambil manfaatnya. Kalau ada kritik dan saran senantiasa saya harapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.